Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rayhan Oktaviana dengan NPM 7342400014. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya dengan topik uang. Dulu, sebelum dikenal uang, orang-orang itu menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Sistem barter ini merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan jasa, ataupun sebaliknya. Namun, sistem ini sudah ditinggalkan karena banyaknya kendala dalam melakukan pertukaran. Selain itu juga mulai dikenalnya sistem pertukaran yang baru yang lebih efektif dan efisien. Nah, dalam sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Yang kedua adalah sulit menentukan nilai barang yang akan dipertukarkan. Yang ketiga adalah sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah sulit menemukan kebutuhan yang mau dipertukarkan sesuai dengan keinginan yang cepat. Nah, untuk mengatasi segala kendala yang ada, para ahli memikirkan sarana yang lebih efektif dan efisien sebagai alat tukar, yang kemudian kita kenal saat ini dengan sebutan uang. Uang merupakan sesuatu yang secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang ataupun bisa sebagai alat untuk pembelian barang maupun jasa. Nah, selain itu, uang juga memiliki fungsi nih. Fungsi yang pertama adalah uang sebagai alat tukar-menukar. Uang dapat digunakan untuk membayar barang ataupun jasa yang kita beli atau kita terima. Yang kedua adalah uang sebagai alat pengukur nilai. Uang menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Ini akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Yang ketiga adalah sebagai standar pembayaran masa depan. Uang mempermudah penentuan standar pencicilan utang piutang secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penimbun kekayaan. Penyimpanan kekayaan tidak lagi harus dalam bentuk barang yang nilainya kurang stabil, tapi bisa dalam bentuk uang yang nilainya relatif lebih stabil. Perkenalkan, nama saya Noviantri Syafitri dengan NIM 7342400018. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Keuangan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria uang. Kriteria uang ini terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu adanya jaminan. Uang yang diterbitkan harus dijamin oleh pemerintah agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, disukai umum. Uang harus dapat diterima secara umum, penggunaannya sebagai alat tukar, sebagai pencicilan hutang, dan sebagai alat spekulasi. Kemudian yang ketiga, nilainya stabil. Selain nilainya harus stabil, fluktuasinya juga harus kecil agar orang lebih percaya untuk menggunakannya. Kemudian yang keempat, yaitu mudah disimpan. Uang haruslah memiliki fleksibilitas seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, serta memiliki nominal dari yang kecil hingga yang besar. Kemudian yang kelima, yaitu mudah dibawa. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari, mudah dibawa dan dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain. Oleh karena itu, fisik uang tersebut sebaiknya tidak besar dan diusahakan seringan mungkin. Kemudian yang keenam, kriteria uang ini tidak mudah rusak. Karena frekuensi perpindahannya yang tinggi dari satu tangan ke tangan yang lain, maka uang haruslah tidak mudah untuk rusak. Misalnya seperti robek atau luntur, sehingga dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama. Yang ketujuh, ada kriteria uang yang mudah dibagi. Uang haruslah mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal, dari nominal kecil hingga nominal besar, guna melancarkan proses transaksi. Dan yang terakhir yaitu
pasokan harus elastis. Agar perdagangan dan usaha berjalan lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mencukupi. Jumlah uang yang beredar haruslah disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Kelebihan maupun kekurangan pasokan akan mengakibatkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi perekonomian. Perkenalkan, nama saya Tasya Ainun Nursyifa dengan NPM 734240027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan, berdasarkan nilai, berdasarkan kawasan, dan berdasarkan lembaga penerbit. Yang pertama, ada berdasarkan bahan. Bahan dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, misalnya aluminium, emas, perak, perunggu, dan bahan lainnya. Yang beredar di Indonesia saat ini adalah pecahan Rp50, Rp100, Rp500, dan Rp1000. Kedua ada uang kertas, merupakan uang yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan lainnya. Uang jenis ini biasa bernominal tinggi dan berkualitas tinggi sehingga tidak mudah robek dan luntur. Yang beredar di Indonesia bernominalkan Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Lalu jenis uang berdasarkan kawasan, yaitu ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal berlaku di suatu negara tertentu seperti rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia. Uang regional berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Misalnya, uang euro yang berlaku di benua Eropa. Dan ada uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara dan menjadi standar pembayaran internasional seperti US dollar. Yang keempat, ada jenis uang berdasarkan lembaga penerbit. Ada 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, biljet giro, travel check, atau credit card. Perbedaan antara kedua jenis uang ini adalah uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu saja. Nominal dalam uang kartal telah tertera dan terbatas, sedangkan nominal uang giral harus ditulisi dulu sesuai kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank penerbitnya. Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya.